Halo, halo, halo. Apa kabar murid-murid Ibu yang kelas 2 ini? Wah, Ibu senang sekali nih. Akhirnya Ibu bisa membagikan video pembelajaran kembali kepada kalian. Nah, Ibu sudah sangat rindu nih sama kalian. Tetapi kita masih belum bisa bertemu nih anak-anak di dalam sekolah. Maka kita masih harus belajar online. Nah, Ibu juga berharap kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu sukacita mengikuti pembelajaran di rumah. Sekarang kita akan belajar tema 3, yaitu tugasku sehari-hari dengan subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran pertama. Nah, terdapat 3 materi pembelajaran nih yang harus kalian perhatikan benar-benar anak-anak. Yang pertama, kehidupan sosial dan budaya. Kemudian, pecahan mata uang. Lalu yang ketiga, karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Nah, seperti subtema kita hari ini nih, yang akan kita pelajari adalah tugasku sebagai umat beragama. Nah, tapi anak-anak ibu ini sudah tahu belum ya? Agama apa saja sih yang diakui di Indonesia? Baik, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, agama Islam. Kedua, agama Kristen. Ketiga, agama Katolik. Keempat, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, 6 agama ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan tentunya keenam agama ini memberikan pengajaran yang baik dan memberikan energi-energi pengajaran-pengajaran tentang segala sesuatu di agama ini yang baik-baik juga. Oke. Nah, anak-anak, 6 agama di Indonesia ini mempunyai rumah ibadah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, gambar yang pertama ini, ada yang tahu ini gambar dari rumah ibadah umat apa? Ya, benar, ini adalah rumah ibadah umat Islam, yaitu masjid. Yang kedua, gereja umat Kristen. Dan yang ketiga, gereja umat Katolik. Nah, kedua gereja ini mempunyai beberapa perbedaan anak-anak. Seperti gereja umat Kristen, dapat terbukti pada patung salibnya. Nah, di gereja umat Kristen hanya patung salib saja, tidak ada Bunda Maria misalnya, tidak ada patung Yesus Kristus di dalam gerejanya. Kemudian di gereja umat Katolik ada patung Bunda Maria, lalu kemudian salibnya ada Yesus Kristus yang disalibkan. Seperti itu perbedaannya. Dan juga kalau kalian pernah berjalan-jalan di daerah Jakarta nih anak-anak, kalian melihat salah satu gereja yang sangat megah seperti istana. Nah, itu adalah salah satu gereja umat Katolik yang disebut juga dengan gereja katedral. Berikutnya yang keempat adalah pura, merupakan rumah ibadah umat Hindu. Selanjutnya adalah vihara, yang merupakan rumah ibadah umat beragama Buddha. Kemudian rumah ibadah yang terakhir bernama kelenteng, yang merupakan rumah ibadah dari umat beragama Konghucu. Nah, bisa kalian lihat ya, setiap rumah ibadah ini mempunyai ciri khasnya masing-masing yang sangat indah anak-anak. Nah, anak-anak, kalian perhatikan nih, terdapat gambar suatu daerah yang yang mengalami bencana alam. Bencana alamnya itu apa? Banjir ya, bisa kalian lihat nih, airnya tinggi sekali sampai menutupi rumah warga sekitarnya. Nah, bagaimana ceritanya? Ibu akan menceritakannya ya, dan besok kalian saat pembelajaran akan membuat cerita singkat seperti ini juga. Oke, mari sama-sama kalian dengarkan. Pada hari Sabtu malam, Desa Sukawarna mengalami hujan yang sangat deras. Gemuruh suara petir membuat warga Desa Sukawarna sangat ketakutan. Pada keesokan harinya di Minggu pagi, Desa Sukawarna sudah terendam banjir seperti yang kalian lihat nih anak-anak di gambar. Seluruh warga mulai resah dan melindungi dirinya masing-masing. Nah, dari gambar dan cerita yang ibu berikan kepada kalian ini,
apa saja tindakan yang dapat kalian lakukan supaya mereka dapat pertolongan. Ya, ini adalah 3 contoh dari apa yang dapat kamu lakukan terhadap korban banjir di gambar tersebut ya. Yang pertama, memberikan bantuan medis. Bantuan medisnya bisa berupa obat-obatan, kemudian P3K seperti itu. Lalu yang kedua, memberikan bantuan sandang dan pangan. Sandang dan pangan itu misalnya untuk sandang, kalian bisa membantu dengan memberikan baju-baju kalian yang masih layak pakai tetapi sudah tidak ingin kalian pakai untuk diberikan kepada korban banjir. Kemudian memberikan selimut, bantal kepala atau bantal guling, kaos kaki untuk melindungi mereka dari kedinginan, lalu bantuan pangan berupa misalnya sembako yang berisi minyak goreng, beras, mie instan, gula, teh, ataupun kopi, dan bahkan daging-dagingan. Kemudian yang ketiga, memberikan bantuan dana. Nah, ini semisalnya kalian mengumpulkan dana nih bersama dengan teman-teman kalian di dalam satu kelas, atau bahkan bersama keluarga kalian, memberikan sumbangan misalnya 5.000 dari kalian, dari mama papa kalian 50.000, sehingga digabungkan dan terbentuklah bantuan dana untuk diberikan kepada korban banjir tersebut. Seperti yang Ibu katakan tadi, memberikan bantuan dana. Nah, dana tersebut dapat berupa uang nih anak-anak. Nah, uang itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam itu seperti apa ya? Dan berapa saja nominal-nominalnya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah 4 nominal uang logam yang dimulai dari Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Nah, kalian jangan heran nih kenapa ada Rp1.000 berbentuk logam. Karena memang di negara kita, uang Rp1.000 ini sudah ada yang berbentuk logam. Lalu, uang kertas. Ya, uang kertas nih. Kita lihat. Nah, uang kertas ini ada yang bernominal Rp1.000. Kemudian Rp2.000, lalu Rp5.000, dan Rp10.000. Ini adalah uang yang berada di sisi kiri kalian nih. Nah, sekarang kita melihat di sisi kanan kalian, ini nominalnya berapa saja ya? Oke, mari sama-sama kita simak. Rp20.000, Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Nah, untuk yang paling tinggi itu adalah nominal Rp100.000 ya anak-anak. Oke, sekarang kalian akan belajar nih bagaimana membandingkan harga suatu barang. Nah, ada mentega dengan harga Rp5.000, kemudian minyak goreng dengan harga Rp10.000, telur dengan harga Rp20.000, kemudian daging ayam nih yang masih sangat segar berharga Rp50.000. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan dan coba kalian bandingkan. Dari antara harga mentega dengan harga minyak goreng, manakah harga yang paling murah? Ya, benar. Mentega ya dengan harga Rp5.000. Karena angka 5 dengan angka 10, tentunya yang paling kecil adalah angka 5. Kemudian, antara telur dan daging ayam segar, manakah harga yang paling mahal nih dari antara keduanya? Ya, daging ayam segar tentunya ya, karena 50, angka 50 dengan angka 20 tentunya lebih banyak dan lebih besar angka 50. Oh, oke anak-anak. Selanjutnya kita belajar menjodohkan pecahan mata uang. Nah, untuk di sisi kiri kalian adalah gambarnya. Lalu di sisi kanan kalian adalah nominalnya nih, kotak-kotak yang berisikan nominal dari uang di sebelah kiri. Nah, untuk uang yang pertama ini kita jodohkan ke kotak nominal yang keberapa ya? Wah, ternyata kotak yang keempat nih dengan nominal Rp200. Kemudian yang kedua
Berapa ya nominalnya dan di kotak berapa ya? Wah, ternyata di kotak ketiga dengan nominal Rp75.000. Lalu uang yang ketiga, ini nominalnya berapa ya anak-anak? Ternyata Rp500 nih. Nah, yang terakhir adalah yang paling besar tentunya dan sisa satu tuh kotaknya. Rp100.000. Oke, berarti kalian sudah mulai memahaminya ya dari video ini bagaimana cara menjodohkan antara gambarnya dengan nominal-nominalnya sendiri. Seperti itu. Jadi mengurutkan nilai mata uang nih. Di mengurutkan nilai mata uang ini setelah dijodohkan, sekarang kita mengurutkan. Keempat gambar ini adalah barang-barang yang dijadikan sembako untuk korban banjir anak-anak. Nah, korban banjir itu mendapatkan sembako dengan harga-harga dari yang termurah sampai yang termahal. Nah, yang termurah itu apa ya? Benda yang mana ya? Coba ya kita lihat nih. Wah, ternyata permen yang paling murah. Lalu yang berikutnya adalah gula dengan harga 10.000. Tadi permen 5.000, sekarang 10.000. Kemudian kecap dengan harga 20.000. Dan yang terakhir beras dengan harga Rp75.000. Jangan dilupakan ya rupiahnya. Kemudian dari yang termahal sampai yang termurah. Pastinya beras Rp75.000. Kemudian kecap Rp20.000. Gula Rp10.000. Dan yang terakhir yang paling murah adalah permen Rp5.000. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu katakan di materi pembelajaran, kalian akan belajar karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Tetapi kita harus tahu dahulu nih, apa ya pengertian karya imajinatif itu? Karya imajinatif adalah bagaimana kita membayangkan atau menciptakan bentuk, warna, dan ruang dalam alam hayal manusia yang menjadi titik utama pembuatan gambar. Nah, karya imajinatif itu terbagi menjadi dua nih, yang dua dimensi. Berarti hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, atau karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah pandang saja. Kemudian yang tiga dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar dan tinggi, atau karya yang memiliki volume dan menempati ruang. Seperti apakah contoh-contoh dari dua dimensi dan tiga dimensi ini? Nah, dari dua dimensi, terdapat tiga contoh nih. Pertama, lukisan. Jika kalian di rumah punya lukisan atau di kamar mama papa kalian ada lukisan, nah itu berarti karya imajinatif dua dimensi. Kemudian, saat kalian ingin menggambar sesuatu yang kalian bayangkan, lalu kalian mengambil kertas berwarna putih, kalian mulai menarik garis dan menggambar, lalu memberikan warna seperti di gambar kedua ini, itu adalah karya imajinatif dua dimensi juga. Lalu yang terakhir, batik atau kain batik. Nah, ternyata kain batik ini juga merupakan karya imajinatif dua dimensi anak-anak. Berikutnya, kita akan mengenal karya imajinatif tiga dimensi yang dimulai dari patung, kemudian ada gerabah, dan yang terakhir adalah souvenir. Mengapa ya tiga benda ini dikatakan tiga dimensi? Ya, karena sesuai dengan pengertiannya. Terdapat volume, lalu kemudian dapat kita lihat dari segala arah, berbeda dengan karya imajinatif dua dimensi yang hanya bisa dilihat oleh satu arah saja. Nah, anak-anak, pembelajaran kita telah selesai. Dan besok kita akan bertemu di Microsoft Teams ya. Jangan terlambat dan jangan lupa video ini kalian saksikan, kalian tonton supaya saat pembelajaran bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Terima kasih ya karena kalian sudah mau bersabar dan mau menerima pembelajaran Ibu meskipun hanya dari video pembelajaran. Terus semangat dan jagalah kesehatan kalian. Sampai jumpa besok anak-anak.